Kenapa kita di sini mau mengajarkan cara membaca chart? Karena kita tahu masalah utama dari para investor atau trader pemula ketika memasuki market kripto itu adalah mereka kebingungan. Mereka tidak tahu gimana cara membaca chart. Tapi sebelum kita ajarkan cara membaca, kita balik lagi. Apa itu chart? Chart merupakan representasi visual berupa grafik yang menunjukkan pergerakan harga. Jadi chart adalah tools yang digunakan ketika... Disclaimer, video ini dimodifikasi dari sumber terpercaya dan disajikan dalam kerangka penggunaan wajar untuk meningkatkan literasi finansial. Kami tidak bermaksud melanggar hak cipta, namun kami di sini mengundang semua penonton untuk berdiskusi dan belajar bersama. Ketika teman-teman melakukan analisa teknikal atau technical analysis. Jadi chart mewujudkan pergerakan harga saat ini dan juga pergerakan harga di masa lalu atau masa lampau. Untuk kita bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi harus digarisbawahi, kata kuncinya di sini adalah mengantisipasi ya, bukan memprediksi. Jadi tidak ada suatu konsep di mana kita itu bisa memprediksi suatu market. Kita mengantisipasi apa yang terjadi. Misalkan harga dari suatu aset naik, saya harus melakukan aksi seperti ini. Dan ketika harga suatu aset turun, saya harus melakukan aksi yang berbeda pula. Karena di sini there is no such things as memprediksi ya, tapi kita mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Ada banyak jenis chart, jadi 3 jenis chart yang paling utama. 1 adalah chart garis, 2 adalah chart batang, dan ketiga adalah chart lilin atau candlestick. Di sini kita akan membahas mengenai candlestick, di mana candlestick merupakan jenis chart yang digunakan hampir 90% orang yang ada. Jadi hampir semua market participant ini menggunakan candlestick. Karena candlestick ini yang paling umum, jadi kita stick to learning how to read chart with candlestick. Untuk bisa membaca chart, kalian harus memahami komponen utama dalam chart, yaitu adalah candlestick. Candlestick merupakan suatu grafik yang melambangkan pergerakan harga. Candlestick dibagi menjadi 2. Satu adalah bullish candlestick yang berwarna hijau, seperti yang kalian lihat di belakang, yang melambangkan kenaikan harga. Sementara bearish candlestick adalah candlestick berwarna biasanya merah, menunjukkan penurunan harga. Setelah memahami candlestick, kalian harus memahami mengenai pergerakan harga. Pada dasarnya, harga bergerak dalam 3 tren. 1. Bullish trend atau kenaikan. 2. Bearish trend atau penurunan. Dan ketiga adalah sideways trend atau stagnan. Ketika harga bergerak bullish atau naik, kalian harus cenderung memiliki bias untuk membuka posisi pembelian. Bingung cari teman bisnis? Gabung aja ke grup WhatsApp kami. Di sana Anda bisa berinteraksi dengan banyak sekali orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Anda, yakni financial freedom. Wah, berarti bisa memperluas relasi dong. Bener banget. Tunggu apa lagi? Join sekarang. Kami tunggu kehadirannya di grup kami ya. Atau long. Ketika harga bergerak turun, kalian harus cenderung memiliki bias untuk mengambil posisi penjualan atau short. Dan ketika harga sideways, kalian bisa melakukan posisi pembelian atau penjualan. Ciri-ciri market yang bullish adalah market selalu membentuk higher low dan higher high. Higher low adalah titik rendah yang semakin tinggi. Sementara higher high adalah titik tinggi yang semakin tinggi. Ketika harga ada di fase bearish, harga akan membentuk lower high dan lower low, atau titik tinggi yang semakin rendah dan titik rendah yang semakin rendah. Namun ketika harga sideways, harga cenderung membentuk equal high dan equal low, atau titik tinggi yang sama tinggi dan titik rendah yang sama rendah. Cara lain untuk melihat tren adalah dengan menggambar trend line. Trend line merupakan suatu garis yang menghubungkan titik harga. Bullish trend line digambar di bawah titik harga, sementara bearish trend line digambar di atas titik harga. Ketika harga mengalami kenaikan di atas bullish trend line, kalian harus membuka posisi perdagangan. Namun ketika harga mengalami penurunan di bawah
bearish trendline, kalian harus membuka posisi penjualan. Dari penjelasan tersebut, saya yakin kalian udah tahu gimana cara membaca chart. Sekarang kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu mengetahui kapan harus masuk dan kapan harus keluar. Dalam trading terdapat dua area. Satu adalah area beli atau support, dan kedua adalah area jual atau resistance. Area beli merupakan area di mana pembeli berkumpul. Sehingga ketika harga mendekati area beli, harga cenderung mengalami kenaikan. Sementara area jual atau resisten merupakan area di mana para penjual berkumpul. Sehingga ketika harga mendekati area tersebut, harga cenderung mengalami penurunan. Cara untuk menentukan area beli dan area jual adalah dengan menggambar garis horizontal. Garis horizontal digambar dengan mencari harga yang paling banyak. Ketika kita berhasil menemukan titik harga yang paling banyak, berarti garis horizontal tersebut menjadi lebih valid. Setelah mengetahui bagaimana cara menggambar garis horizontal, sekarang teman-teman tahu kapan teman-teman harus masuk. Teman-teman harus masuk ketika teman-teman mengetahui suatu pemicu, yaitu adalah candlestick pattern. Candlestick pattern merupakan formasi candlestick yang mengonfirmasi bias kalian. Ketika kalian hendak melakukan posisi pembelian di area beli, kalian harus mencari bullish candlestick pattern. Ketika kalian hendak melakukan penjualan di area jual, kalian harus mencari bearish candlestick pattern. Bullish candlestick pattern terdiri dari satu, hammer, dua, inverted hammer, dan yang ketiga adalah bullish engulfing. Hammer merupakan suatu candlestick yang berbentuk seperti palu. Hammer menandakan dan mengonfirmasi bahwa harga akan mengalami kenaikan. Inverted hammer merupakan suatu candlestick dengan bentuk seperti palu yang terbalik, menunjukkan bahwa harga juga akan mengalami kenaikan. Bullish engulfing merupakan suatu candlestick pattern yang memiliki body yang sangat solid, menandakan volume yang tinggi, sehingga mengindikasikan akan terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Setelah kalian menemukan berbagai bullish candlestick pattern tersebut, kalian bisa melakukan posisi pembelian di area beli dan mengeluarkan posisi pembelian tersebut di area jual atau resistance. Sedangkan untuk bearish candlestick pattern yang mengonfirmasi bias penjualan, terdapat 3 jenis candlestick pattern. Pertama adalah hanging man. Kedua adalah shooting star. Dan yang ketiga adalah bearish engulfing. Hanging man merupakan suatu candlestick yang berbentuk seperti orang yang tergantung. Hanging man sendiri menandakan bahwa harga akan mengalami penurunan. Shooting star merupakan candlestick yang berbentuk seperti bintang jatuh, menunjukkan bahwa harga akan mengalami penurunan. Dan bearish engulfing merupakan suatu candlestick pattern yang bearish yang menunjukkan volume penjualan yang cukup besar, menandakan harga akan turun dengan cukup signifikan. Setelah menemukan bearish candlestick pattern di area penjualan, kalian bisa membuka posisi penjualan atau short. Kenapa kita prefer untuk menggunakan candlestick? Karena pada dasarnya candlestick itu merupakan informasi chart yang paling lengkap. Jadi kenapa candlestick ini yang paling lengkap? Di sini bisa teman-teman lihat representasi dari candlestick, di mana candlestick dibagi lagi menjadi 2 bagian yang paling penting, yaitu adalah wick dan juga body. Di mana wick ini adalah garis ya yang menjorok ke atas atau ke bawah, sementara body ini adalah tubuhnya. Yang mana wick yang paling bawah itu adalah harga yang paling rendah dalam satu sesi tertentu, dan wick yang paling atas itu adalah harga paling mahal dalam sesi tertentu. Dan bodinya di bagian yang paling bawah itu adalah close price atau harga penutupan, dan juga body yang paling atas itu adalah open price ya atau harga pembukaan. Jadi candlestick tersaji dalam 4 informasi: harga tertinggi, harga terendah, harga penutupan, dan juga harga pembukaan. Oke, setelah teman-teman tahu apa itu chart melalui candlestick, yuk kita belajar gimana cara membaca chart. Nah, ini kembali lagi nih, sebelum kita membaca chart, kita juga harus memahami apa itu market dan bagaimana market bekerja. Jadi market merupakan tempat bertemunya permintaan dan juga penawaran, atau cara gampangnya kita ngomongin ya, itu adalah tempat bertemunya
namanya pembeli dan juga penjual. Jadi ada pihak yang mau membeli suatu aset dan juga ada pihak yang mau menjual suatu aset. Itulah market. Dalam market sendiri ada dua komponen yang paling penting ya, yaitu adalah pergerakan harga, di mana kalau kita lihat pergerakan harga itu hanya dibagi menjadi dua, yaitu adalah titik rendah dan juga titik tinggi. Jadi market adalah kumpulan dari titik rendah dan juga titik tinggi. Yang mana titik rendah di sini disebut sebagai lows dan juga titik tinggi ini disebut sebagai highs. Jadi karena market ini adalah tempat yang kompleks dan dinamis, informasi yang disajikan dari permintaan dan penawaran itu adalah kumpulan dari titik rendah dan juga titik tinggi. Jadi ada banyak titik rendah dan juga titik tinggi di market yang mana bisa kita pelajari pola pergerakan harganya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kira-kira harganya ini bergerak naik atau turun. Nah, kecenderungan itu kita sebut sebagai tren, yang mana di dalam market itu ada 3 tren yang utama. 1 adalah bullish trend, kedua adalah bearish trend, dan yang ketiga adalah sideways trend. Di mana bullish ini merupakan keadaan di mana harga suatu aset ini naik terus-menerus. Sementara bearish trend ini adalah keadaan di mana harga suatu aset ini turun terus-menerus. Dan sideways ini keadaan di mana harga bergerak stagnan atau tidak naik dan juga tidak turun. Di mana ketika harga ini membentuk suatu keadaan yang bullish, harga ini terus membuat higher high dan higher low baru, atau titik tinggi yang lebih tinggi dan titik rendah yang terus lebih tinggi. Sementara ketika harga di sini bearish, ini membentuk lower high dan juga lower low, atau titik tinggi yang semakin rendah dan juga titik rendah yang semakin rendah. Namun ketika market dalam keadaan yang sideways, harga membentuk yang namanya equal high dan juga equal low, atau titik tinggi yang sama tinggi dan titik rendah yang sama rendah. Dimana ketika harga ini sedang dalam keadaan bullish, bias utama yang bisa teman-teman ambil itu adalah melakukan pembelian dengan membuka transaksi buy atau long. Dan ketika harga turun, teman-teman bisa melakukan penjualan atau sell short. Dan ketika harga ini sideways, teman-teman bisa melakukan pembelian dan penjualan di equal high atau equal low. Nah, di sini kita ngomongin di mana kita melakukan pembelian dan penjualan. Kita melakukan pembelian itu di area pembeli ya, atau demand area, atau kita bisa sebut sebagai support. Jadi ketika harga mendekati suatu area pembelian tertentu, para pembeli di sini bersiap untuk menaikkan harga karena mereka bersiap untuk membeli. Itulah kenapa ketika harga mendekati area beli, yang terjadi justru ada kecenderungan bounce atau harga mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, menjual itu adalah di area jual. Bisa kita sebut dengan supply area atau resistance, yang mana ketika harga mendekati area tersebut, kita melihat selling pressure atau harga yang menurun karena para penjual ini sudah antri di atas untuk menurunkan harga. Itulah kenapa ketika teman-teman melakukan pembelian, itu adalah membeli di area pembelian, area pembeli, dan mengeluarkan posisi di area penjualan, di mana para penjual sudah berkumpul di sana. Dan ketika teman-teman melakukan penjualan, teman-teman melakukan penjualan di area high atau area supply atau area resistance, dan mengeluarkan posisi di area pembelian atau support. Oke, dari sini teman-teman pasti udah bisa memahami apa itu chart, bagaimana membaca chart, dan bagaimana melakukan suatu transaksi di market kripto. Saya Khalid Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.